Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono menilai pilkada melalui DPRD lebih efisien dari berbagai sisi, diantaranya mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik. Menurutnya pilkada oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Pilkada melalui DPRD juga dapat mengurangi potensi polarisasi di masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Meski begitu, Sugiono mengatakan rencana itu harus dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Oleh karena itu, satu dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Partai Gerindra mendorong agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen bangsa guna merumuskan mekanisme terbaik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pelaksanaan pilkada tidak efisien dan terlalu mahal. Presiden Prabowo membandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien dalam memilih kepala daerah. Pemikiran Ketua Umum Partai Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya, saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah, DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, benar nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,
uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Pemirsa, menjelang malam pergantian tahun baru 2026, persiapan panggung hiburan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat hampir selesai. Tak hanya di kawasan Bundaran HI, pemerintah juga menyiapkan 8 panggung hiburan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Panggung utama di Bundaran HI akan menjadi pusat perayaan dengan menyuguhkan sejumlah hiburan seperti penampilan musisi tanah air, atraksi drone, dan video mapping. Tak hanya itu, sebanyak 8 panggung hiburan juga disediakan di sepanjang koridor Sudirman hingga Tamrin. Setiap panggung akan menyuguhkan hiburan musik, seni, dan pertunjukan budaya yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Nantinya kawasan ini akan disterilkan dari kendaraan melalui pemberlakuan Car Free Night. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Selamat malam Hadisti, seperti apa persiapan panggung hiburan pada malam hari ini? Ya, Davi dan juga pemirsa, jelang puncak perayaan malam tahun baru, Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan gladi resik acara panggung tahun baru di Bundaran HI. Dan tadi kegiatan gladi resik ini juga sudah ditinjau secara langsung oleh Wakil Gubernur Rano Karno untuk memastikan rangkaian acara besok dan juga kesiapan dari fasilitas maupun juga peralatan yang akan digunakan untuk perayaan tahun baru besok di Bundaran HI. Dan di belakang saya ini sudah berdiri panggung besar dan juga megah, di mana panitia hingga malam hari ini masih terus melakukan sejumlah persiapan, yang mana ini merupakan tahap finishing dari pembangunan panggung yang kalau kita lihat di sini sudah masuk dalam 90% tahapannya. Panitia masih terus melakukan pemasangan sejumlah ornamen-ornamen nuansa tahun baru, kemudian juga melakukan pengecekan peralatan seperti alat musik, cahaya, dan juga audio ini dapat berguna sesuai standar dan tidak ada masalah ataupun trouble dalam proses penggunaannya. Nah, kemudian Davi dan juga pemirsa, terkait rangkaian acara tahun baru di Bundaran HI besok, ini akan dimulai pada pukul 3 sore hingga pukul 1 dini hari. Namun tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menegaskan dalam perayaannya ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tidak akan ada pertunjukan kembang api pada malam besok, namun justru akan diganti dengan doa bersama lintas agama untuk korban terdampak bencana di sejumlah daerah di tanah air ini. Kemudian juga sebagai gantinya nanti akan ada juga sejumlah hiburan yang menarik dan tentu juga dapat dinikmati oleh masyarakat DKI Jakarta dan juga sekitarnya, di mana akan ada pertunjukan musik dari musisi dan band papan atas tanah air seperti ada band The Massive, ada Marion Jola, ada Nmes dan lainnya. Kemudian juga meskipun tidak ada pertunjukan kembang api, nanti juga akan digantikan dengan atraksi drone skala besar, sehingga nantinya langit kota Jakarta ini akan tetap dihiasi dengan visual yang indah dan juga memukau. Nah, tadi Wakil Gubernur Rano Karno juga menghimbau kepada masyarakat agar menghadiri untuk acara perayaan tahun baru besok di DKI Jakarta Bundaran HI ini, khususnya untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi melainkan menggunakan transportasi umum, karena untuk menyambut tahun baru ini juga dan untuk mengantisipasi angkutan penumpang, nantinya transportasi umum ini akan beroperasi lebih lama dari biasanya, yakni hingga pukul 2 malam, baik itu LRT, MRT, Transjakarta hingga KRL, sehingga ini dapat digunakan bagi masyarakat yang akan datang ke kawasan Bundaran HI dan juga nantinya pada saat bubaran. Karena juga selain itu kawasan Sudirman Tamrin ini juga nanti akan berlaku Car Free Night, sehingga masyarakat yang akan menggunakan kendaraan pribadi ini dihimbau untuk mencari kantong parkir yang sudah disediakan. Meskipun ini juga tidak banyak kantong parkir yang tersedia, maka dihimbau untuk menggunakan transportasi umum. Dan tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta juga mengkonfirmasi bahwa dirinya besok akan hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk sama-sama merayakan pergantian tahun dan juga doa bersama untuk korban terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia ini. Begitupun juga terkait tema yang diusung dalam perayaan tahun baru besok, Jakarta mengangkat tema Jakarta untuk Indonesia, sehingga memang dalam rangkaian acara selain doa bersama untuk korban terdampak juga akan ada donasi
yang dibuka oleh Pemprov DKI Jakarta yang nantinya ini akan digunakan atau akan disumbangkan pada korban-korban terdampak bencana, baik itu untuk wilayah Sumatera maupun juga di wilayah-wilayah lainnya. Demikian, Davi. Baik, ada 8 panggung yang disiapkan untuk warga dan masyarakat besok ya. Terima kasih. Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari kawasan HI Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali.